Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, teman-teman anak yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sebuah hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, terutama sholat subuh kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin segala aktivitas kita pada hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman anak yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini tepatnya tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah, yaitu hari Sabtu, di mana anak pada kesempatan subuh hari ini akan membacakan referensi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mana anak akan mengangkat yaitu keutamaan berselawat atas Rasulullah SAW. Teman-teman anak yang berbahagia, sebagai Rasul dan Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah, telah menyempurnakan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Hingga akhir hayatnya beliau terus menerus berjuang menegakkan kalimat tauhid. Manis dan nikmatnya Islam yang kita rasakan saat ini adalah buah panjang daripada pengorbanan yang beliau lakukan dahulu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantaslah jika umatnya senantiasa berselawat kepadanya sebagai bentuk rasa cinta dan hormat kepada beliau, meski kita tidak bertemu secara fisik dengan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman bisa buka di surah Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Itu merupakan perintah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selawat dari Allah untuk hambanya adalah pujian. Pujian dari Allah untuk mereka di hadapan para malaikat. Yang pertama mendapat pujian dari Allah. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman anak yang berbahagia, meski beliau sudah wafat, teruslah berselawat untuk. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aus bin Aus, yaitu hadis riwayat Abu Daud, yang artinya sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku. Aus bin Aus berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami beliau bisa disampaikan kepadamu? Sementara
engkau telah menjadi tulang, telah meninggal. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, teman-teman Allah yang berbahagia. Berselawatlah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'aidan wassallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya, yakni tempat yang selalu dikunjungi dan didatangi pada setiap waktu dan saat. Dan bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud. Baiklah teman-teman yang berbahagia. Yang kedua, akan mendapat balasan salam langsung dari Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallamu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan jika disebut nama Rasulullah, kemudian seorang tidak bersalawat, maka ia termasuk orang yang celaka. Maka setiap nama Rasulullah disebut, kita harus selalu menjawabnya. Harus bersalawat kepada beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rarima ampu rajulun zakir." Bahkan jika disebut nama Rasulullah, kemudian seorang tidak berselawat, maka ia termasuk orang celaka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ramin ampu rajulun zakirtu indahu falam yusallu alayya." Celakalah dia, yaitu seorang yang ketika sebutkan namaku padanya lalu ia tidak berselawat atasku. Hadis riwayat Tirmidzi. Celakalah, kata Rasulullah, jika disebut nama beliau kita tidak berselawat atas beliau, maka celakalah kita. Teman-teman anak yang berbahagia, Rasulullah SAW mempunyai hak atas umat, di antaranya yaitu kecintaan kepada beliau SAW. Dan salah satu bentuk cinta kepada beliau adalah dengan memperbanyak sholawat dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal itu kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dan juga menjanjikan pahala yang besar dengannya. Sebaliknya, Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan bagi siapa saja yang sebut nama beliau padanya, lalu ia tidak berselawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada baginda yang mulia, Rasul tercinta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman yang berbahagia, adapun hikmah daripada untaian referensi Al-Quran dan hadis yang Anda bacakan tadi di atas. Yang pertama, kita sebagai umat Muhammad dianjurkan untuk berselawat pada beliau, untuk berselawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada hari Jumat. Jadi hari Jumat kita diperintahkan untuk berselawat sejak terbenamnya matahari sampai terbenam kembali matahari. Maka kita dianjurkan satu hari itu untuk selalu memperbanyak salawat kepada
Rasulullah SAW, yaitu pada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang ketiga, pahala yang besar bagi siapa saja yang selalu berselawat atas Nabi SAW. Yaitu pahalanya sangat-sangatlah besar, saudaraku. Saudariku. Jadi ucapan ini sebenarnya tidak terlalu panjang, tapi mempunyai pahala yang sangat besar, di mana kita akan mendapatkan naungan, yang di mana di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan dari baginda yang mulia, Rasul tercinta Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Insya Allah pada esok Ahad kita akan membacakan referensi dengan yaitu keutamaan berzikir, keutamaan berzikir kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah umur yang panjang dan badan sehat, sehingga kita dapat senantiasa, terutama anak pribadi, dapat selalu berdakwah, selalu dapat menyampaikan walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaat bagi kita untuk bekal kita di alam akhirat nanti, yaitu bekal kematian kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Anda mohon untuk dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.